Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian 8. Suara hati istri yang tersakiti. Oh iya mas. Aku juga merasa kesal sama Rindi. Seharusnya dia menyesal, tapi dari sikapnya. Entah terbuat dari apa hatinya itu. Padahal, dia juga seorang wanita. Kenapa malah tega menyakiti sesamanya? Sudahlah, tidak perlu membahas ini terus. Edwin melihat jam dinding yang telah menunjukkan pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, mari kita tidur. Aku sudah ngantuk. Elsa memegang tangan kanan Edwin. Mas, boleh aku bertanya lagi? Edwin yang hampir berdiri, memilih kembali duduk. Apa? Apakah Mas Edwin juga akan berpaling dariku? Pertanyaan macam apa ini? Edwin menggeleng pelan. Lalu, berdecak-decak. Aku hanya ingin bertanya saja mas. Waktu, tenaga, dan pikiranku sudah banyak terkuras oleh pekerjaan di kantor. Bagaimana bisa aku memikirkan bahkan melakukan hal bodoh seperti itu? Edwin membuang napas kasar. Elsa tersenyum bahagia setelah mendengar perkataan Edwin. Elsa pun mendekatkan diri ke Edwin. Lalu, mendekap suaminya itu. Terima kasih, ya, mas. Untuk apa? Sudah memilih tidak berpaling dariku. Semoga bukan untuk saat ini saja, tapi juga seterusnya. Setelah 2 hari tidak bertemu, kini Elsa melihat lagi wajah sang teman yang dikhawatirkannya itu. Meskipun, Jovita selalu mengukir senyum ke teman kerja lainnya, Elsa tahu bahwa itu hanyalah senyuman palsu. Ya, Elsa tahu Jovita hanya berpura-pura terlihat baik-baik saja. Teringat olehnya, saat berkirim pesan dengan Jovita kemarin sore. Besok aku ingin bicara sama kamu El, setelah pulang kerja. Apa kamu baik-baik saja Jo? Hatiku sangat sakit El. Sangat-sangat sakit. Hati Elsa merasa teriris setelah membaca pesan dari Jovita. Elsa berpikir bahwa Jovita sudah tahu alasan Devan berselingkuh. Elsa sempat ada keinginan berkunjung ke rumah Jovita. Namun, hal itu diurungkan karena Elsa berpikir bahwa Jovita ingin menenangkan diri. Jadi, dia tidak ingin mengganggu. Nanti sore di kafe saja ya El. Jovita bicara pelan kepada Elsa. Elsa mengangguk. Iya Jo. Saat yang ditunggu pun tiba. Mereka segera pergi ke parkiran. Lalu masuk ke mobil masing-masing dan melajukannya meninggalkan tempat mereka bekerja. Mobil Elsa mengekor di belakang mobil Jovita. Mobil yang dikemudi Jovita berhenti di depan sebuah kafe. Elsa pun ikut menghentikan mobilnya. Mereka memilih masuk bersama dan duduk di pojok. Jovita ingin duduk di tempat yang sedikit jauh dari pengunjung lainnya. Sebelumnya, aku mau berterima kasih karena kamu sudah mau menuruti permintaanku untuk membuntuti mobil Mas Devan. Jovita mengukir senyum. Lalu, dia menunduk. Maaf, aku gak sempat ngucapin terima kasih waktu itu. Aku langsung pulang dan aku juga gak balas pesan dari kamu malam itu El. Elsa mengukir senyum kepada Jovita yang sedang menunduk karena merasa bersalah. Sudah tidak apa-apa. Aku hanya khawatir saja dengan keadaanmu Jo. Seorang pelayan wanita mengenakan atasan pendek coklat tua dipadukan dengan celana panjang berwarna senada dan juga mengenakan celemek hitam berjalan menghampiri Elsa dan Jovita. Permisi, mau pesan apa? Pelayan itu tersenyum ramah seraya menyodorkan daftar menu ke Elsa dan Jovita. Royal Hot Chocolate 1, ya, pinta Jovita setelah melihat daftar menu. Sigap, pelayan itu menulis pesanan Jovita. Saya pesan taro latte 1. Elsa tersenyum kepada pelayan itu. Lalu, meletakkan daftar menu di meja. Pelayan itu pun mencatat pesanan Elsa. Lalu berkata, baik. Tunggu sebentar ya. Elsa dan Jovita mengangguk. Sampai saat ini pun aku masih gak percaya sama apa yang Mas Devan lakuin, ungkap Jovita setelah pelayan itu pergi. Apakah sebelumnya ada sikap Devan yang berbeda? Elsa menyipitkan mata. Menurutku biasa saja. Meskipun kadang ada pertengkaran kecil, tapi menurutku itu masih wajar. Jovita sedikit mengukir senyum.
Ya, kamu pasti tahu namanya juga rumah tangga. Gak selalu mulus. Apakah kamu juga sudah bertanya alasan Devan berselingkuh? Tanya Elsa hati-hati. Jovita mengangguk seraya meneteskan air mata. Apa alasannya, Jo? Bahu Jovita berguncang. Kini, air matanya terus berderai. Lidahnya belum mampu menjawab pertanyaan Elsa. Elsa memberikan tisu kepada Jovita. Maaf kalau pertanyaanku membuat kamu sedih. Kamu tidak perlu menjawab kalau memang tidak ingin menjawabnya. Pelayan wanita yang sebelumnya mencatat pesanan Elsa dan Jovita, kini kembali menghampiri mereka. Lalu, meletakkan minuman yang dipesan di hadapan mereka. Setelah pelayan itu pergi, Jovita kembali bicara. Alasan Mas Devan selingkuh itu karena aku. Elsa melebarkan mata. Elsa pun merasa tidak percaya dengan apa yang Jovita katakan. Kenapa karena kamu, Jo? Katanya aku itu gak bisa mengontrol emosi kalau lagi marah. Jadi, Mas Devan merasa muak. Apakah setiap kalian bertengkar, emosimu selalu meledak? Jovita menunduk, lalu menjawab pelan. Iya, El. Elsa menghela napas dalam. Diingatnya saat kejadian di depan rumah Rindi. Saat Jovita sangat emosi mendapati Devan berselingkuh. Bahkan, Jovita sampai mengancam untuk memecahkan kaca rumahnya Rindi. Sepertinya itu wajar. Saat seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, lalu sangat emosi. Tapi, apakah dalam masalah kecil pun Jovita tidak bisa mengontrol emosinya? Tanya Elsa dalam hati seraya menatap latte art pola tulip pada minuman yang dipesannya. El, aku emang sulit mengontrol emosi bahkan dalam masalah kecil pun. Tapi, gak seemosi waktu mendapati Mas Devan selingkuh. Tatapan Elsa beralih menuju Jovita. Lalu, apakah cuma masalah itu saja Devan memilih berpaling, Jo? Jovita mengangguk seraya meneteskan air mata. Elsa menyuruhnya untuk minum terlebih dulu. Tapi, Elsa menyipitkan mata. Bukankah ketika istri bersikap yang tidak baik, sudah menjadi tugas suami untuk membimbing istri menjadi lebih baik? Bukan malah berpaling ke wanita lain? Entahlah. Aku juga gak tahu kenapa Mas Devan memilih selingkuh. Jovita mengambil tisu di meja, lalu menghapus air matanya. Menurutmu apa yang harus aku lakuin, El? Elsa memandang sepasang pengantin baru yang duduk tidak jauh dari tempatnya. Mereka saling melempar senyum. Lalu, lelaki itu mencium punggung tangan kanan sang istri. Terlihat oleh Elsa cincin emas putih melingkar di jari manis wanita itu. Elsa kembali menatap Jovita. Lalu mengukir senyum. Tetap bersikap manis seperti pengantin baru. Kamu harus mencoba bersabar dalam menghadapi masalah. Kontrol juga emosimu, Jo. Intinya, buat Devan kembali mencintaimu. Jangan biarkan Rindi menang. Apakah itu akan berhasil? Jovita menatap Elsa ragu. Coba saja dulu. Tapi ada benarnya juga. Aku gak akan membiarkan Rindi menang. Ucap Jovita. Elsa meneguk taro latte. Lalu bertanya, sebenarnya sudah berapa lama hubungan mereka? Apakah Rindi benar-benar mencintai Devan atau hanya memanfaatkan Mas Devan? Tanya Jovita. Lalu, dijawab dengan anggukan oleh Elsa. Mas Devan gak ngasih tahu berapa lama hubungan mereka, El. Untuk masalah Rindi apakah benar-benar mencintai Mas Devan atau gaknya, aku juga gak tahu. Apakah kamu sudah mencoba menghubungi Rindi? Jovita melebarkan mata. Oh iya, El. Aku juga diam-diam membuka isi pesan Mas Devan saat dia di kamar mandi. Kamu tahu apa? Elsa menggeleng. Ternyata nomornya Rindi diberi nama kontak, Randy. Sepertinya itu salah satu cara agar aku gak curiga kalau ada pesan dari wanita simpanannya itu. Masa sih, Jo? Elsa merasa tidak percaya dengan apa yang Jovita katakan. Jovita mengangguk cepat. Lebih baik, kamu juga waspada dengan nama kontak laki-laki di ponsel suamimu, El. Elsa mengukir senyum. Aku percaya sama Mas Edwin. Suamiku itu lelaki yang setia. Apakah kamu sudah pernah memeriksa isi pesannya, El? Elsa menggeleng. Aku mempercayainya. Karena dalam menjalin hubungan, kita harus saling percaya dengan pasangan.
Mas Edwin juga tetap bersikap manis kepadaku. Jovita tersenyum kecut. Aku juga percaya kepada suamiku. Tapi apa balasannya? Kepercayaanku dikhianati El. Tapi tidak semua laki-laki akan berpaling, bukan? Jovita mengangguk. Lalu menghela napas dalam. Tapi waspada juga perlu. Aku hanya gak ingin apa yang terjadi padaku juga terjadi padamu El. Apalagi suamimu itu tampan dan seorang manajer pemasaran di perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman terbesar di negeri ini. Mas Edwin tidak akan mengkhianatiku. Suamiku itu setia. Tidak mungkin baginya untuk mendua, pikir Elsa seraya menggeleng pelan. Daya pikat suamimu lebih tinggi daripada Mas Devan L. Bisa saja banyak wanita di luar sana yang ingin memilikinya. Aku tidak peduli dengan wanita di luar sana bila memang menginginkan suamiku. Selama Mas Edwin masih milikku, mereka tidak akan bisa memilikinya, tandas Elsa. Sebelum tidur, Elsa terus menatap Edwin yang sudah membaringkan diri di sampingnya. Edwin merasa heran dengan sikap istrinya itu. Kenapa kamu menatapku terus, sayang? Benar kata Jovita. Daya pikatmu sangat tinggi, Mas. Pasti banyak wanita di luar sana yang ingin memilikimu. Edwin tertawa kecil. Bicara apa kamu ini? Ini sudah malam, ayo kita tidur. Tapi aku tidak peduli. Elsa mendekap Edwin. Selama kamu masih milikku, mereka tidak akan bisa memilikimu, Mas. Edwin jadi teringat Belina. Wanita itu begitu ingin memilikinya seutuhnya. Namun, hal itu baru menjadi impian wanita cantik itu. Mas. Ya. Kalau ada wanita lain yang mendekatimu dan ingin memilikimu, apa yang akan Mas lakukan? Memangnya ada wanita lain yang menginginkanku? Elsa segera duduk. Lalu, menatap heran suaminya itu. Memangnya, selama ini tidak ada yang mencoba mendekatimu, Mas? Aku tidak tahu. Aku juga tidak peduli dengan hal itu. Edwin memang tidak memedulikan wanita lain yang tertarik padanya. Ada beberapa teman kerjanya yang belum menikah begitu menginginkannya. Meski hanya jadi wanita simpanan pun mereka tidak akan menolak. Bahkan, teman sekolah dan kuliahnya pun ada yang menginginkannya. Namun, Edwin tidak peduli dengan perasaan mereka. Bagi Edwin, hatinya sudah dimiliki Belina. Sedangkan statusnya sudah menjadi suami Elsa. Jadi, menurutnya cukup fokus ke kedua wanita itu saja. Ya, Mas memang harus mengabaikan mereka. Jangan biarkan mereka mendapatkan hati dan ragamu, Mas. Kecuali kalau aku sudah tiada. Bersambung.